Hai teman-teman pecinta bonsai, apa kabar? Selamat datang di channel Bonsai Pemula dengan saya Bowo. Seperti biasa, saya akan membagikan pengalaman saya menekuni hobi bonsai. Untuk pengelosan, untuk mempercepat pertumbuhan bahan bonsai, yang paling efektif memang kalau kita langsung tanam di tanah, di kebun seperti ini contohnya. Ini ada bahan sancang yang saya los, saya biarkan di kebun biar pertumbuhannya semakin cepat. Tetapi untuk proses pengelosan kita juga tidak asal pengelosan, kita harus tetap mengontrol dan mengecek pertumbuhannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengontrol dan mengecek pertumbuhan bahan bonsai sancang yang kita los di tanah atau istilahnya biasanya di ground. Jadi biar pertumbuhannya nggak asal-asalan tumbuh, jadi tetap terkontrol, hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Seperti apa proses pengontrolannya? Ikutin terus video ini. Teman-teman, ini adalah bahan bonsai sancang yang saya los di tanah, tapi sebelumnya ini saya tanam di polybag dulu. Setelah saya tanam di polybag, saya pindahkan ke tanah, tinggal saya lubangi bagian bawah polybagnya, kemudian langsung saya taruh di atas tanah seperti ini. Jadi nanti saat sudah maksimal pertumbuhannya mau dibongkar, tinggal mengambil polybag yang di bawah sini, lebih mudah untuk pengambilannya. Tapi untuk proses penanaman dan nutrisinya tetap terpenuhi karena sudah langsung mengambil nutrisi yang di tanah sini. Ini contohnya. Nah, saat pengolahan seperti ini kita harus tetap mengontrol pertumbuhannya, karena kalau tidak dikontrol pertumbuhannya, pertumbuhannya akan di semua perjabangan ini akan tumbuh tunas, dan ini kalau tidak kita pangkas pertumbuhannya nggak maksimal. Kemudian yang kedua akan membonggol, jadi di area yang banyak tunasnya sini akan lebih besar, tidak seimbang dengan batang yang di bawahnya sini. Jadi ini harus kita kontrol, kita seleksi, mana-mana yang harus kita seleksi juga akan saya jelaskan. Langsung saja akan saya mulai untuk proses seleksinya. Teman-teman, saat kita menyeleksi tunas-tunas yang tidak dibutuhkan, yang paling pertama harus kita buang adalah tunas yang tumbuh di ketiak cabang. Jadi ini percabangan, ini ketiaknya, ya yang tumbuh ini harus kita buang biar hasilnya lebih maksimal pertumbuhannya. Ini juga ketiak cabang harus kita buang. Nah, kalau untuk gerak dasar dari bahan ini adalah dari bawah sini naik ke sini, ini percabangan, naik ke sini, ini percabangan, jadi ini nggak kita pakai, ini akan saya buang. Nah, tinggal nanti menumbuhkan di area yang sebelah sini. Tapi kalau masih ragu, sisakan saja beberapa tunas. Kalau masih ragu jangan dipotong, kalau sudah yakin tinggal potong. Ini juga harus dibuang. Oke, tinggal kalau mau diwiring juga nggak apa-apa, kalau mau dilos dulu karena belum terlalu besar, wiring belakangan juga bisa. Ini nanti jadinya seperti ini. Ini nanti yang saya tarik ke atas mungkin yang ini tetap ke sini, ini saya buang. Atau mungkin ini juga opsi bisa ditarik ke atas, jadi ini biar dibiarkan dulu juga nggak apa-apa. Oke, next lanjut ke bahan selanjutnya, masih banyak yang harus kita seleksi, mana yang harus dibuang. Next selanjutnya ini ada yang saya program peliukan batangnya seperti ini karakternya. Nah, ini juga di sini tumbuh tunas, di sini ada tunas sampai besar seperti ini. Nah, ini kalau tidak dikontrol, kita biarkan aja, di area sini akan membongol besar, tidak seimbang dengan yang batang di bawahnya sini nantinya kalau dibiarin aja. Jadi ini harus kita seleksi, harus kita buang.
Oke, sudah. Untuk percabangan yang sini, kalau kita gunakan bisa kita biarkan, kita los. Kalau tidak juga harus kita buang. Ini masih ada lagi, harus dibuang. Oke, sudah. Ini kurang lebih ada sekitar 30 bahan. Jadi 30 bahan ini akan saya kontrol, saya cek pertumbuhannya satu persatu, mana yang harus diseleksi, mana yang tidak. Oke, lanjut lagi ke bahan yang lain. Teman-teman, kalau untuk bahan sancang yang ini sebenarnya awalnya saya buat liukannya alurnya ke sini. Cuman ini saat proses pertumbuhannya nggak terkontrol sebelumnya, jadi percabangan ini ukurannya lebih besar dari yang saya program awalnya. Dan ini kalau kita rubah konsep sah-sah saja, jadi nantinya yang akan saya teruskan untuk saya program liukan yang cabangnya ini, jadi ini akan saya buang. Oke, sudah saya potong, jadi ini akan saya buat liukan baru, potongannya akan saya tanam ulang. Lanjut lagi ke bahan yang lain. Teman-teman, ini adalah satu contoh lagi kenapa pentingnya sekali untuk kita kontrol saat proses pengolosan. Ini padahal program yang saya terapkan pada bahan ini awalnya ini, tapi karena ini nggak saya kontrol pertumbuhannya, ini yang harusnya saya pangkas, ini nggak saya pangkas, akhirnya nggak maksimal pertumbuhan yang di saya program ini, malah tumbuh tunas baru dengan ukuran yang hampir menyeimbangi. Nah, jadi kalau mau membesarkan ini harus dibuang, dipotong seperti itu. Jadi proses pengontrolan saat pengelosan itu sangat penting sekali, teman-teman. Akan saya contohkan lagi ke bahan sancang yang selanjutnya karena ini masih banyak sekali. Teman-teman, ini contoh selanjutnya. Ini percabangannya awalnya yang ini tumbuh ketiak cabang. Nah, ini ukurannya hampir besar juga, hampir menyeimbang ini harus dipotong juga. Nah, harus kita cek satu persatu bahan kita, mana yang harus kita seleksi, mana yang harus dipotong, kita potong biar pertumbuhannya maksimal. Nanti akan saya contohkan hasil programan yang pertumbuhannya sudah maksimal. Lanjut lagi ke bahan sancang yang lain. Teman-teman, kalau untuk bahan sancang yang ini pertumbuhannya ini panjangnya terlalu kaku, nggak seimbang. Kemudian kalau dipotong sini, ini nunggu pertumbuhannya di sini juga akan lama karena ini bekas dipotong di kanan kirinya. Kemudian kalau ini dibiarkan, atasnya sini akan membongol karena ini ada dua tunas. Jadi ini besar, ini kecil, ini akan nggak bagus. Jadi kalau untuk bahan ini akan saya langsung pangkas di sebelah sini, tinggal membentuk percabangan baru nanti di tunas yang baru sini. Nah, untuk bekas potongannya ini akan menutup, dan bekas tutupannya akan membuat kesan dari batangnya ini semakin tua dan bagus. Lanjut lagi ke bahan sancang yang lain. Teman-teman, ini contoh lagi bahan sancang. Awalnya ini saya program, saya buat liukan di sini. Ini karena telat membuka kawat, jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Akhirnya percabangan yang tanpa dikawat, ini awalnya tunas kecil menjadi besar, melebihi besar dari batang yang sudah diprogram awal. Tapi kita bisa menyesuaikan juga, kita juga bisa merubah konsep dari setiap bahan yang ada. Jadi kalau ini yang awalnya saya tadi konsepnya saya buat liukan ke sana, karena ini pertumbuhannya nggak bagus, ini akan saya rubah konsep, ini saya potong. Ya, ini jadinya bakalan jadi informal seperti ini. Ini kalau di sini, di sebelah sini nanti tumbuh, di sebelah sini nanti tumbuh akan lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak tumbuh, ini opsinya bisa saya pakai untuk buat mengisi percabangannya di sini. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal dibiarin los saja biar hasilnya lebih maksimal lagi. Lanjut lagi, akan saya contohkan satu persatu kasus yang ada saat proses pengelosan. Ikutin terus dan simak terus video ini biar teman-teman bonsai pemula
tidak kelewatan tips dan trik yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel saya agar teman-teman tahu video update terbaru dari saya. Lanjut lagi ke sancang yang lainnya, akan saya cek satu persatu. Teman-teman, ini satu kasus lagi tidak terkontrol pertumbuhannya. Jadi ini percabangan awal, batangnya yang awal ini tumbuh, ini nggak diseleksi, akhirnya bongol di sini, nggak seimbang. Ini kecil, ini besar. Nggak akan saya tunjukkan. Nah, ini kayak gini nggak bagus teman-teman. Jadi harus kita buang, kita seleksi. Sudah jelaskan untuk perbedaannya, ini besar, ini kecil. Nah, ini harus kita seleksi, kita buang biar seimbang. Kalau untuk yang mongol ini saya rasa sudah banyak yang saya contohkan, akan saya cari lagi contoh yang lain. Lanjut lagi next ke bahan sancang yang lain. Teman-teman, ini contoh lagi. Ini yang sudah saya program, awalnya liuannya ke sini karena nggak terkontrol. Ini tunasnya awalnya kecil, nggak terkontrol, nggak dipangkas, akhirnya besar, hampir melebihi ini. Mungkin sudah seimbang ukurannya. Tapi kalau kita ingin melanjutkan program kita juga harus tinggal membuang yang sudah tumbuh ini. Kalau kita mau merubah konsep, kita biarkan. Tapi kalau kita mau tetap dengan konsep awal kita, tinggal kita buang. Ini akan saya buang. Kemudian ini juga akan saya buang. Akan saya lanjutkan untuk konsep saya yang awal. Nah, kemudian ini akan saya sisakan satu, biar ini nanti menjadi melingkar. Ini untuk bahannya nanti akan saya buat seperti ini. Sambil jangan lupa kalau ada rumput-rumput liar kayak gini kita buang. Oke, lanjut lagi ke bahan yang selanjutnya, bahan sancang yang lain. Teman-teman, ini contoh lagi. Ini tunasnya tumbuhnya di bawah, ini juga harus kita buang. Ini yang tumbuh di bawah sebelah sini sampai besar seperti ini, tapi ini karena sudah terlanjur besar, akan saya besarkan sekalian, saya buat percabangan. Jadi ini mungkin nantinya jadi bahan sancang twin, jadi ada 2 cabang. Padahal ini program yang awal ini. Lanjut lagi ke bahan yang lain, sancang yang lain yang masih harus dikontrol satu persatu. Teman-teman, satu persatu bahan sudah saya cek, saya kontrol, saya seleksi cabang, saya arahkan, saya bentuk ulang untuk pemrogramannya. Tapi ini ada satu bahan yang tersisa, ini menurut saya cukup sulit karena cukup banyak percabangannya. Harus saya seleksi, saya pilih dengan hati-hati mana yang akan saya potong dan saya biarkan los. Ini untuk bahan sebelum saya seleksi cabang. Nanti setelah saya seleksi cabang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Langsung saja akan saya mulai untuk prosesnya. Ini yang masih saya bikinkan untuk pembentukan mahkotanya, teman-teman. Jadi ini kalau saya buat mahkota di sini, ini jaraknya terlalu jauh. Ini nanti kalau ini besar, ini di sini akan besar, ini akan kecil. Jadi akan saya potong saja. Nanti untuk mahkotanya alternatifnya bisa mengambil dari sini atau dari sini. Untuk seleksi cabangnya saya rasa cukup sampai seperti ini dulu. Ini untuk hasil sementara. Nanti menunggu percabangannya tumbuh dulu, baru dikonsep lagi. Ukurannya segini, masih belum terlalu besar teman-teman.
Ini dulu tanamnya sebesar ini, jadi sebesar isi pulpen ini. Kemudian saya tanam sampai seperti ini. Prosesnya ini kurang lebih 1 tahun teman-teman, sampai dari seisi pulpen sampai sebesar ini. Oke, untuk proses seleksi cabangnya sudah selesai semua, akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Yang tadi awalnya rimbun lebat, sekarang sudah selesai diseleksi. Ini hasil seleksinya, satu persatu sudah saya seleksi teman-teman. Tinggal menunggu besar dan diseleksi diarahkan lagi. Teman-teman, untuk pengontrolan bahan sancang yang saya ground di tanah langsung di kebun sudah selesai. Tadi tips-tipsnya sudah saya bagikan kepada teman-teman. Ini ada sisa potongannya segini banyaknya. Ini kalau ditanam bisa jadi lebih banyak lagi. Kemudian juga ada beberapa yang tadi saya rubah konsep. Ada liuannya juga. Ini kalau ditanam juga langsung bagus karena sudah langsung ada liuannya. Yang di depan saya ini adalah contoh pemrograman bahan sancang yang sudah saya lakukan, akan saya tunjukkan kepada teman-teman biar tahu hasil dari pemrograman saya. Belum jadi, tapi meskipun belum jadi akan saya tunjukkan biar teman-teman terinspirasi juga. Akan saya tunjukkan. Oke teman-teman, untuk video kali ini tips dan trik dari saya cukup sampai di sini dulu mengenai perawatan sancang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dan berkembang lagi dalam membagikan pengalaman dan trik seputar bonsai. Saya juga seorang pemula, saya mendokumentasikan dan membagikan pengalaman saya sebagai seorang pemula kepada teman-teman di rumah. Jadi mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi, membagikan manfaat lagi untuk teman-teman. Akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih. Maju selalu bonsai Indonesia.